Pembahasan kita pada kali ini adalah yang pertama, apa itu teks laporan hasil observasi? Yang kedua, apa ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Yang ketiga, apa fungsi teks laporan hasil observasi? Yang keempat, apa struktur teks laporan hasil observasi? Dan yang kelima, apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Pernahkah Ananda melakukan pengamatan? Pastinya pernah. Pernahkah Ananda membuat laporan hasil pengamatan? Nah, Ibu yakin pasti ada sebagian yang udah pernah. Baiklah. Menurut KBBI, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Laporan merupakan media untuk mempublikasikan hasil kegiatan. Isinya berupa penyajian sejumlah fakta secara objektif yang berkaitan dengan hasil kegiatan tersebut. Menurut KBBI, observasi atau pengamatan adalah peninjauan secara cermat. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks ini disebut juga sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, peristiwa, dan sebagainya secara umum atau general. Dan kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memberitahu atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, memberikan wawasan ataupun pengetahuan. Yang ketiga, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Dan yang keempat, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Kemudian, masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terbagi tiga. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Yang ketiga, deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Pembahasan kita yang kelima yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi terbagi 4. Yang pertama, kata, frasa, frasa verba, dan frasa nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat,
kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Kata, frasa, verba, dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Nomina adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti atau tidak yang bersifat bebas. Contoh kata: batik, topeng, wayang, suku, limbah, bermain, berlari. Frasa atau kelompok kata merupakan gabungan beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Frasa terdiri atas dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, tidak memiliki unsur predikat di dalamnya. Contoh: Andi dan teman-temannya sedang makan di warung makan. Andi dan teman-temannya terdiri atas dua kata atau lebih, itu termasuk frasa nomina. Sedangkan sedang makan, dia terdiri atas dua kata, itu adalah frasa verba. Afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Contoh: makan, lari, temu, tatap, lirik, tendang, tangan, sendiri. Sedangkan kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Contoh: membagikan, berbagi, bagian-bagian. Rumus afiksasi: kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Nomina, penasal, per, an, terkadang ke an. Sedangkan verba menasal, ber, di, terkadang ke an. Contoh afiksasi: disebut. Jenis verba, imbuhannya di, kata dasar sebut. Menakutkan. Jenis verba, menasalkan, kata dasar takut. Penelitian. Jenis nomina, imbuhan penasal an, kata dasar teliti. Gigitan. Jenis nomina, imbuhan an, kata dasar gigit. Berasal. Jenis verba, imbuhan ber, kata dasar asal. Definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi membantu pembaca untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Kalimat definisi menggunakan verba definitif yang diantaranya adalah ialah, yaitu, merupakan, dan yakni. Contoh: mamalia adalah hewan yang menyusui. 2. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan cairan malam pada kain itu. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran, besar, kecil, tinggi, rendah. Berupa rasa, manis, pahit, halus, kasar. Contoh: ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar.
Yang kedua, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang Pandalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama campurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Kalimat simplex dan kalimat kompleks. Kalimat simplex, nama lainnya adalah kalimat tunggal, adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat saja, atau sebuah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Contoh, yang pertama, Amir bermain sepak bola di lapangan. Yang kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Sedangkan kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat ini terdiri atas dua kalimat tunggal menjadi satu kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung atau konjungsi. Contoh, yang pertama, paus dan lumba-lumba mampu menyelam dalam waktu lama. Bahkan, ada jenis paus yang bisa menyelam selama hampir 2 jam. Yang kedua, kelelawar aktif di malam hari tetapi tidur di siang hari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, dan memakai masker. Selamat belajar di rumah.